sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Teman saya yang suka nulis namanya Yeni Indra membedakan antara pengampunan dan kepercayaan. Ia menulis demikian, pengampunan itu berkaitan dengan masa lalu, sedangkan kepercayaan itu berkaitan dengan masa depan. Memaafkan itu kesan saya adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, tuturnya lagi. Tapi soal apakah kita akan melanjutkan hubungan dengannya, itu adalah hal yang berbeda. Itu bukan perintah Tuhan, melainkan pilihan kita sendiri. Malahan ada pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi memaafkan adalah suatu keharusan. Tapi kalau kita sudah tahu dia itu pencemooh dan orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, ia malah keliru kalau kita berelasi dengannya. Sahabatku, kalau Anda mengampuni seseorang, ingatlah Anda lakukan semata-mata hanya untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu, agar tidak menyimpan penyakit karena membawa dendam dan kemarahan kemana-mana. Itu artinya membawa atau menyimpan penyakit. Mengampuni tidak berarti kita setuju dengan perlakuannya terhadap kita. Mengampuni artinya kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Mengampuni itu keharusan, tapi berhubungan kembali itu pilihan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau nggak cocok, ambil saja jalan yang berbeda. Mengampuni itu perintah Tuhan, tapi terus menjalin hubungan lagi itu bukan perintah Tuhan, tapi pilihan pribadi kita sendiri. Jika memang merugikan dan membuat kita tidak bahagia, ya menjauhlah darinya. Tuhan justru mengajarkan agar cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Jadilah bijak dengan mengasihinya dari jarak jauh, supaya tidak tertular oleh keburukannya. Sahabatku, ada sepasang suami istri datang konseling pada Greg Moore. Dengan berapi-api, sang suami marah karena istrinya terus-menerus curiga kepadanya. Rupanya sebelum ini, sang suami ketahuan berselingkuh. Mereka sudah mengadakan rekonsiliasi. Maka suami itu berkata, istriku berkata sudah memaafkan, tetapi buktinya tetap mencurigai aku terus. Dia tidak mempercayai aku, ujar sang suami dengan sewotnya. Aku pun tidak mempercayamu, kata Greg Moore tegas. Kepercayaan itu harus diperoleh melalui pembuktian demi pembuktian. Kamu sudah mengkhianati istrimu, sekarang buktikan pertobatanmu. Kepercayaan tidak bisa diberikan secara gratis. Kepercayaan yang sudah dikhianati hilang atau dilecehkan hanya bisa diperoleh kembali melalui pembuktian demi pembuktian. Rekam jejak dari tindakan yang bisa dipercaya secara berulang, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kepercayaan itu bisa diraih kembali. Nah, supaya bisa memberikan kesempatan kedua, agar kepercayaan bisa dibangun kembali, pengampunan harus diberikan terlebih dahulu. Tanpanya, kepercayaan mustahil dapat dibangun. Karena kepercayaan hanya bisa diperbaiki, namun tidak akan pernah bisa dipulihkan seperti sedia kala. Karena orang bisa memaafkan, tapi mereka tidak pernah bisa melupakan. Sahabatku, di sini pelajarannya. Berpikirlah sebelum berkata-kata dan bertindak. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak memberi opsi kesempatan yang kedua. Hidup ternyata jauh lebih mudah saat kita memahami rambu-rambunya dengan jelas. Pengampunan harus segera dilakukan, terlepas dari apakah seseorang memintanya atau tidak. Kepercayaan harus dibangun kembali dari waktu ke waktu. Kepercayaan membutuhkan rekam jejak. Jika seseorang menyakiti Anda berulang kali, Anda diperintahkan oleh Tuhan untuk segera memaafkannya, tapi Anda tidak diharapkan untuk segera mempercayainya, dan Anda
tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka menyakiti Anda, kata Rick Warren. Thanks sahabatku Yeni Indra buat permenungan ini. Tuhan memberkati.